Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hasil literatur review terkait pengendalian malaria. Berikut jurnal pertama yang ditemui, yakni yang berjudul jurnal pertama yang judul Evaluating Recurrent Episode of Malaria Incident in Timika, Indonesia through a Markovian Multiple State Model. Untuk penulisnya sendiri, ini ada Novian Luciana dan Atina Andika yang diterbitkan pada tahun 2022. Untuk problem penelitian sendiri, yakni penulis menemukan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terjadi ketidakpatuhan dalam terapi pengobatan malaria yang menyebabkan kasus malaria tidak menurun. Untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, yakni bagaimana efektivitas kepatuhan terhadap pengobatan dan tindakan pencegahan malaria di Timika, Indonesia. Adapun hipotesis penelitiannya, yakni penelitian ini mengasumsikan bahwa probabilitas kekambuhan pada kelompok usia di atas 24 tahun umumnya lebih tinggi daripada kelompok usia di bawah 24 tahun, serta strategi terhadap pengobatan dan pencegahan malaria lebih besar efeknya untuk menurunkan kasus malaria. Adapun cakupan penelitiannya sendiri, yakni penelitian dilakukan di wilayah Gur, Timika, gur, Indonesia, mencakup kategori gur. umur 24 tahun ke atas Lawangin dan apa, gur? 24 tahun ke bawah. Lawangin apa? Selanjutnya, yakni metodologi. Gur, gur. Untuk desain penelitiannya sendiri, yakni penelitian ini dilakukan dengan studi retrospektif dengan Gur. menggunakan data sekunder dari pasien yang dites malaria di Puskesmas Naina Muktipura dari Fik, Maret fik. 2020 Lawangin hingga apa, Maret fik? 2021, serta pengumpulan data rekam medis dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan. Untuk karakteristik sampelnya sendiri, ini sampel diambil dari rekam medis pasien malaria dari Puskesmas Nainang Muktipura di Timika, Papua, dengan kategori umur di atas 24 tahun dan di bawah 24 tahun. Untuk variabel yang diteliti dan pengukurannya, yakni terdapat dua variabel yang diteliti, yakni transisi kasus malaria dari kondisi terdeteksi ke terkonfirmasi dan dalam kondisi berulang yang dikonfirmasi. Adapun teknis analisis datanya, yakni analisis data menggunakan metode Markovian Multiple State yang membagi data berdasarkan karakter kondisi pasien dan mensimulasikan probabilitas yang didapatkan dari Markovian Multiple State, yakni probabilitas kekambuhan yang diberikan strategi untuk kontrol secara khusus. Adapun temuan penelitian yang ditemukan, yakni peneliti menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengobatan dan tindakan pencegahan dapat mencepat proses penurunan dan penyembuhan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan pada malaria. Untuk bagian pembahasan sendiri terbagi menjadi dua, yakni inkonsistensi. Tidak ditemukan inkonsistensi dalam penelitian ini dan limitasinya. Kelemahan penelitian ini adalah adanya keterbatasan sampel representatif dari kejadian malaria dengan masing-masing spesies nyamuk yang menginfeksi. Adapun alasan saya untuk mengambil judul tersebut untuk mengetahui probabilitas transisi kekambuhan malaria dengan dan tanpa strategi pengendaliannya. Lalu bagaimana cara saya mencari jurnal tersebut, yakni melakukan dengan di Scopus dengan menggunakan kata kunci prevention of malaria. Lalu bagaimana cara mendapatkan jurnal tersebut? Jurnal tersebut didapatkan dari situs Elsevier, Sign Direct, dan Scopus yang merupakan salah satu penyedia informasi mengenai berbagai macam bidang karya, salah satunya yakni bidang ilmiah. Lalu bagaimana untuk ekstraksi jurnal tersebut? Ekstraksi jurnal dilakukan dengan melakukan penyaringan jurnal pada fitur filter agar jurnal yang muncul lebih mengerucut. Adapun hal yang disaring adalah tahun terbit jurnal dengan rentang 2020 Semangat sampai ya. 2023, subjek area yakni medicine and dentistry, lalu ditambahkan juga review artikel dan research artikel, serta jurnal yang aslinya dapat dibuka atau open access. Untuk kesimpulan dan hambatannya sendiri, peneliti menunjukkan bahwa probabilitas transisi antara kondisi tidak terdeteksi parasitemia dan aparasitemia tidak selalu dipengaruhi oleh tindakan pencegahan malaria dan kepatuhan minum obatnya. Terdapat temuan penelitian, yakni adanya episode kejadian malaria di mana hal ini terjadi karena ketidakpatuhan pasien untuk melakukan pengobatan dan minum obat malaria. Hambatan sendiri yang ditemukan yakni adanya keterbatasan sumber daya berupa dana dan juga waktu. Lalu untuk jurnal yang kedua, jurnal yang ditulis oleh
Virgilio E. Villa-Lobos dan teman-temannya yang terbit pada tahun 2023 dengan judul Knowledge, Attitude, and Practice about Malaria in Travelers to Rich Area in Peru. Di sini peneliti menemukan bahwa pencegahan malaria itu perlu ditingkatkan pada wisatawan yang telah berkunjung dari daerah risiko malaria ketika berkunjung ke daerah Peru. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitinya sendiri, yakni bagaimana tingkat pengetahuan sikap dan pencegahan para wisatawan Peru terhadap risiko dan pencegahan malaria. Adapun hipotesis penelitian dari jurnal ini yang ditemukan, yakni hipotesis penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan pencegahan yang baik terjadi pada wisatawan yang berkunjung ke Peru setelah berkunjung dari daerah endemis atau berisiko malaria. Untuk cakupan penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan di Peru, tepatnya pada 7.000 wisatawan yang berkunjung ke hutan Amazon dan hutan tengah dan pantai utara. Selanjutnya, metodologi penelitian, yakni terdapat desain penelitian. Penelitian ini merupakan studi cross-seksional analitik yang dilakukan pada penumpang dari stasiun bus kota Chiclayo, Lambayeque di timur laut Peru, serta dilakukan wawancara penumpang di boarding gate terminal bus tersebut. Adapun karakteristik sampelnya, yakni sampel terdiri dari 277 orang yang mencakup wisatawan berkeluarga negaraan Peru dengan usia lebih dari 18 tahun yang ingin berpartisipasi secara sukarela. Selanjutnya, variabel yang diteliti dan pengukurannya. Variabel yang diteliti yaitu karakteristik umum yang berhubungan dengan perjalanan dan KAP yang berhubungan dengan kejadian malaria. Adapun teknis analisis datanya, penelitian ini melakukan analisis data menggunakan studi cross-seksional dengan analisis statistik dengan perbandingan hasil uji chi-square setelah mengevaluasi pemenuhan asumsi. Adapun temuan penelitian, pada jurnal ini ditemukan, peneliti mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan wisatawan ke daerah endemis malaria memiliki tingkat pengetahuan yang rendah sebanyak 39,7% serta terhadap sikap dan pencegahan yang dimiliki kurang memadai terhadap malaria sebanyak 35,4%. Adapun inkonsistensi dari jurnal ini dalam penelitian ini tidak ditemukan inkonsistensinya. Untuk limitasinya sendiri, keterbatasan penelitian ini adalah terdapat bias pemilihan karena survei dilakukan pada bulan Februari dan Maret dari satu terminal bus di Peru yang dapat memengaruhi tujuan perjalanan, durasi, kepatuhan terhadap tindakan pencegahan pribadi, dan aspek lain dari wisatawan. Serta sampel tidak mewakili populasi penelitian dan pemilihannya tidak probabilistik sehingga tidak ada kesimpulan yang dapat dibuat tentang analisis statistik. Adapun alasan saya mengambil judul tersebut, yakni untuk mengetahui tingkat KAP malaria di kalangan wisatawan Peru ke daerah berisiko malaria. Bagaimana cara saya menemukan jurnal ini, yakni dengan melakukan pencarian menggunakan kata kunci prevention of malaria. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan jurnal tersebut sama dengan jurnal sebelumnya, yakni didapatkan dari situs Elsevier, Science Direct, dan Scopus yang merupakan salah satu penyedia informasi mengenai berbagai macam bidang karya, salah satunya yakni ilmiah. Untuk ekstraksi jurnal ini dilakukan dengan cara penyaringan jurnal pada fitur filter agar jurnal yang muncul dapat mengerucut. Adapun hal yang disaring adalah tahun terbit jurnal dengan rentang 2020 sampai 2023, subjek area yakni medicine dan dentistry, lalu ditambahkan juga review artikel dan research artikel, serta jurnal yang aksesnya dapat dibuka atau open access. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan dan hambatannya? Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa wisatawan ke daerah endemis malaria memiliki tingkat pengetahuan dan praktik yang rendah, yakni sebanyak 39,7%, serta sikap pencegahan yang kurang memadai sebanyak 35,4% terhadap malaria. Hambatan dalam penelitian ini adanya keterbatasan penelitian berupa terdapat bias pemilihan karena survei dilakukan pada bulan Februari dan Maret dari satu terminal bus di Peru yang dapat memengaruhi tujuan perjalanan, durasi, kepatuhan terhadap tindakan pencegahan pribadi, dan aspek lain dari wisatawan. Dan serta sampel tidak mewakili populasi penelitian dan pemilihannya tidak probabilistik sehingga tidak ada kesimpulan yang dapat dibuat tentang analitik statistik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya saya Regina Salsabila. Adapun pertanyaan penelitiannya sama seperti teman-teman yang lain. Untuk metadata artikel itu untuk penulis, untuk artikel yang pertama yaitu penulisnya Charles Shaw Pekere, di mana tahun terbit jurnal atau artikelnya itu 2021. Adapun latar belakang studinya itu untuk problem penelitian itu, penulis menemukan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penggunaan insektisida dan kontrol kimia lain tidak mengurangi prevalensi malaria. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana efektivitas kombinasi penggunaan kelambu dan produk insektisida dalam skala rumah tangga terhadap prevalensi malaria di Ghana Selatan. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, penelitian ini mengasumsikan bahwa penggunaan satu metode perlindungan rumah tangga akan menyebabkan penggunaan metode lain tidak digunakan, sehingga tidak mungkin adanya kombinasi metode. Misalnya, rumah tangga yang menggunakan kelambu mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan repelen. Kemudian untuk cakupan penelitiannya, penelitian dilakukan di wilayah Greater Accra, Ghana Selatan yang mencakup anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil. Kemudian untuk metodologinya, untuk desain penelitian, penelitian dilakukan dengan melakukan survei terhadap kepala rumah tangga atau orang yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan. Adapun karakteristik sampelnya, itu sampel diambil dari setiap kabupaten, kemudian dipilih 8 komunitas untuk dilakukan wawancara, di mana total wawancara yang dilakukan adalah sebanyak 505 rumah tangga. Next. Mohon maaf, selanjutnya yaitu terkait variabel yang diteliti dan pengukurannya. Variabel yang diteliti yaitu terdiri dari 4, meliputi tidak menggunakan kelambu atau produk insektisida, menggunakan kelambu saja, menggunakan produk insektisida saja, kemudian yang keempat itu menggunakan kelambu dan produk insektisida. Selanjutnya untuk teknis analisis data yaitu analisis data menggunakan uji regresi berbobot probabilitas terbalik atau Inverse Probability Weighted Regression Adjustment atau IPRA, di mana outcome model didapatkan dari perhitungan logit dan Poisson atau Poisson dengan model perlakuan menggunakan multinomial logit. Kemudian untuk temuan penelitiannya itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kelambu insektisida efektif dalam mengurangi malaria. Di samping itu, penggunaan insektisida tidak terlalu efektif dalam mengurangi malaria. Temuan lainnya adalah kombinasi penggunaan kelambu dengan penggunaan insektisida menjadi alternatif dalam mengurangi malaria, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan. Adapun untuk pembahasan yaitu inkonsistensi, dalam jurnal ini tidak ditemukan inkonsistensi. Kemudian untuk limitasinya, kelemahan dari penelitian atau jurnal ini adalah tidak dapat ditentukan produk insektisida rumah tangga mana yang lebih efektif dalam mengurangi malaria. Selain itu, terdapat kendala dalam sumber daya termasuk keuangan dan waktu. Alasan mengambil jurnal ini adalah saya ingin mengetahui bagaimana perbandingan efektivitas penggunaan kelambu berinsektisida dengan insektisida lainnya seperti lotion anti nyamuk. Adapun cara mencari jurnal tersebut adalah dengan melakukan pencarian menggunakan kata kunci prevention of malaria atau malaria prevention and control. Kemudian cara mendapatkan jurnal ini, jurnal didapat dari situs Elsevier yang merupakan salah satu penyedia informasi mengenai berbagai macam bidang, salah satunya ilmiah. Lalu cara ekstraksi jurnalnya itu sendiri, jurnal diekstraksi dengan cara melakukan penyaringan pada jurnal dengan menggunakan fitur filter agar jurnal yang muncul lebih mengkerucut. Lalu hal yang disaring adalah tahun terbit jurnal dan jurnal yang dapat diakses atau open access. Adapun kesimpulan dan hambatan dari penelitian ini adalah kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kelambu berinsektisida efektif dalam mengurangi malaria. Di samping itu, penggunaan insektisida lain tidak terlalu efektif dalam mengurangi malaria. Temuan lainnya adalah kombinasi penggunaan kelambu berinsektisida dengan penggunaan insektisida dapat menjadi alternatif dalam mengurangi malaria, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan. Untuk hambatan dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan sumber daya berupa dana dan
Jurnal yang kedua, penulisnya, jurnal yang kedua penulisnya Omowu Nola O dan teman-temannya. Jurnal ini merupakan jurnal tahun 2020. Adapun program penelitiannya yaitu penulis mengemukakan bahwa pencegahan malaria perlu diarahkan pada tingkat pribadi orang-orang, terutama pada orang yang beresiko tinggi. Sehingga perlu digalakkan sosialisasi atau pemberian pendidikan terkait pentingnya penggunaan long-lasting insecticidal nets atau LIN dalam mencegah malaria. Untuk pertanyaan penelitiannya, itu bagaimana pengaruh pengetahuan terkait malaria dan pengaruh pengetahuan terkait pencegahan malaria terhadap penggunaan LIN pada wanita hamil di Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex atau OUAU-THC. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya. Maka hipotesisnya adalah terdapat efektivitas pengetahuan terkait pencegahan malaria terhadap penggunaan LIN di antara wanita hamil di OAU-THC. Kemudian untuk cakupan penelitiannya, itu terdiri dari wanita hamil yang berkunjung ke antinatal klinik di OAU-THC di Nigeria. Kemudian untuk metodologinya, terkait desain penelitian, itu penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner kepada wanita hamil yang berkunjung ke antenatal klinik di OAU-THC Nigeria. Kemudian karakteristik sampelnya itu, sampel terdiri dari 191 responden dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun, di mana sebanyak 12% merupakan wanita berusia 15 sampai 24 tahun, kemudian sebanyak 69,9% merupakan wanita berusia 25 sampai 34 tahun, kemudian sebanyak 15,7% merupakan wanita berusia 35 sampai 44 tahun, dan sebanyak 2,1% merupakan wanita berusia 45 sampai 49 tahun. Selain itu, sebanyak 11% berada di trimester pertama dan sebanyak 89% sampel berada di trimester kedua, dengan 70,2% diantaranya merupakan wanita multigravida atau wanita yang sudah pernah hamil lebih dari satu. Dan 29,8% lainnya merupakan primigravida atau wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Untuk variabel yang diteliti dan pengukurannya, variabel ini meneliti terkait penggunaan LIN dalam 3 kategori, yaitu LIN tidak digunakan, LIN digunakan sesekali, dan LIN digunakan secara konsisten. Kemudian untuk teknik analisis datanya, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif sendiri terdiri dari frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian adapun analisis bifarat menggunakan uji chi-square pengetahuan terkait malaria sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan uji korelasi menilai kekuatan hubungan antara pengetahuan tentang pendidikan pencegahan malaria dan penggunaan LIN sebelum dan sesudah intervensi. Selanjutnya yaitu analisis multivariat dilakukan untuk menentukan prediktor penggunaan LIN. Nah, selanjutnya untuk temuan penelitiannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang penularan malaria, di mana sebagian besar responden melaporkan bahwa malaria ditularkan melalui cuaca dingin, sinar matahari berlebihan, kemudian dan makan makanan dingin. Kesalahpahaman ini dapat mempengaruhi perilaku pencegahan. Temuan lainnya yaitu adanya peningkatan pengetahuan LIN setelah diberikan pengetahuan atau sosialisasi atau intervensi terkait pencegahan malaria. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan LIN pada wanita hamil diantaranya faktor usia, status perkawinan, dan graviditas. Kemudian untuk pembahasannya terkait inkonsistensi, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat sedikit perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi pemanfaatan LIN. Di antaranya faktor pendidikan,
kelompok umur, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Selain itu, dalam penelitian lainnya, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor yang diidentifikasi dengan penggunaan LIN. Adapun limitasi dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan untuk dana penelitian dan data yang digunakan merupakan data mentah. Dan laporan mengenai penggunaan LIN hanya berdasarkan laporan diri sendiri atau self-report, sehingga dapat menimbulkan bias informasi. Alasan untuk mengambil judul tersebut adalah karena jurnal dengan judul tersebut membahas mengenai pencegahan malaria pada ibu hamil, di mana pencegahan malaria pada ibu hamil ini masih sedikit, sehingga saya tertarik untuk mengambil jurnal tersebut. Kemudian cara untuk mencari jurnal tersebut sama seperti jurnal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan kata kunci, yaitu prevention of malaria atau malaria prevention and control. Terus bagaimana cara mendapatkan jurnal tersebut? Jurnal tersebut didapatkan dari situs yang sama, yaitu situs Elsevier. Kemudian bagaimana cara ekstraksi jurnal? Ekstraksi jurnal kurang lebih sama seperti jurnal sebelumnya, yaitu dilakukan penyaringan pada fitur filter agar jurnal yang muncul lebih mengerucut. Adapun yang disaring adalah tahun terbit jurnal dan jurnal yang dapat diakses dengan mudah, yaitu atau open access. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penggunaan LIN setelah diberikan pengetahuan atau sosialisasi atau intervensi terkait pencegahan malaria. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan LIN pada kehamilan diantaranya faktor usia, status perkawinan, dan graviditas. Kemudian adapun hambatan dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan dana untuk penelitian. Kemudian data yang digunakan merupakan data mentah, dan pelaporan mengenai penggunaan LIN pada ibu hamil itu hanya berdasarkan pada laporan diri sendiri atau self-report, sehingga dapat menimbulkan bias informasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama dengan jurnal berjudul How Can the Complex Epidemiology of Malaria in India Impact in Elimination. Nah, untuk penulisnya sendiri ada Nikat Khan dan Gauri Awasi dan Apordes. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Nah, untuk problem penelitian sendiri, yang pertama malaria adalah bahaya kesehatan manusia di zona tropis dan subtropis dunia dan siap untuk dihilangkan pada tahun 2030. Meskipun terjadi penurunan insiden dalam 2 dekade terakhir, banyak negara endemik termasuk India melaporkan kasus secara teratur, keterbatasan jangkauan kesehatan masyarakat, dan perilaku pencarian kesehatan yang buruk dari populasi rentan yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau, serta menambah masalah. Nah, untuk pertanyaan penelitian sendiri terlepas dari kerumitannya, bagaimana eliminasi malaria yang ditargetkan di India dapat dicapai dengan pendekatan program yang terencana. Nah, untuk hipotesis penelitian, eliminasi malaria yang ditargetkan di India dapat dicapai dengan pendekatan program yang terencana. Nah, untuk cakupan penelitian sendiri, penelitian dilakukan pada negara India. Berdasarkan penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan observasi yang dibantu oleh Center for the Study of Complex Malaria in India atau CSMI. Nah, untuk karakteristik sampelnya sendiri tidak ada. Untuk variabel yang diteliti dan pengukurannya, Plasmodium parasit, Anopheles vector, situasi epidemiologi yang kondusif untuk penularan penyakit dan manusia rentan. Untuk teknis analisis data tidak dijelaskan pada jurnal. Nah, untuk temuan penelitian sendiri, epidemiologi malaria di India berbeda dalam hal kompleksitas dibandingkan dengan negara-negara endemik global lainnya, termasuk negara-negara di Afrika. Studi epidemiologi malaria baru juga menambah fakta epidemiologis yang sampai sekarang tidak diketahui, yang semakin berkontribusi pada kompleksitas, keanekaragaman yang sangat besar dalam hal spesies vektor malaria, struktur genetik dan populasi parasit yang berkembang frekuensi tinggi infeksi parasit campuran, munculnya asimptomatik
Falciparum infeksi dan evolusi resistensi yang konsisten terhadap insektisida oleh nyamuk Anopheles dan resistensi obat oleh parasit malaria dan lain-lain. Sebagian besar beban malaria berasal dari orang India yang tinggal di daerah yang sulit. Inkonsistensinya tidak ditemukan inkonsistensi dalam penelitian. Klimatisnya tidak dijelaskan pada jurnal. Nah, untuk alasan mengambil jurnal tersebut di India, malaria sangat rumit karena distribusi yang luas dari kelima spesies parasit malaria. Di antara spesies tersebut ada Plasmodium dan 10 spesies vektor malaria yang berbeda dari genus Anopheles, di mana spesies di India lebih banyak daripada di Indonesia, sehingga kami tertarik untuk mengambil judul tersebut. Nah, untuk cara mencari dan mendownload jurnalnya, yang pertama dengan membuka aplikasi Chrome atau Google atau sejenisnya, lalu masuk web http://scandirect.com, lalu buat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Nah, kemudian klik search dengan menuliskan kata kunci yang ingin dicari. Nah, untuk kata kunci yang kami gunakan yaitu malaria. Lalu klik search untuk mencari, kemudian pilih jurnal yang Anda cari, lalu klik view untuk melihat jurnal tersebut. Untuk mendownload bisa klik download pada kanan pojok atas. Nah, untuk cara ekstraksi jurnalnya sendiri, yang pertama dengan mengidentifikasi jurnal yang ingin diekstraksi, baca dan pahami jurnal, tentukan informasi yang akan diekstraksi seperti tabel-tabel yang sudah saya jelaskan tadi, lalu mencatat sumber kutipan yang kita ambil. Setelah itu buat catatan ringkas tentang informasi penting yang akan diekstraksi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, total kejadian malaria di Pakistan telah meningkat dan menurun dari waktu ke waktu. Penyebaran malaria ini lebih tinggi di provinsi KP dan Balochistan dibandingkan di bagian lain Pakistan. Diagnosis dini, pengobatan penyakit yang efektif, program pengendalian nyamuk terpadu, dan pemantauan rutin. HPP harus diprioritaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah Pakistan. Dua variabel pengendalian dan pemberantasan malaria yang paling signifikan adalah komitmen politik yang substansional dan koordinasi antara sektor yang sangat baik. Nah, untuk hambatan sendiri, studi tinjauan ini mencakup 4 provinsi di India, namun tidak ada data yang diterbitkan dari provinsi kelima, yaitu Baltistan dan negara bagian otonom Azad Jammu dan Kashmir. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu Malaria Prevention in Pakistan, A Systematic Review and Meta-Analysis. Bisa di next selanjutnya. Nah, untuk penulisnya sendiri ada Muhammad Imran Khan, Humaira Qurashi, Sojubai Amir Ali Kata, Muhammad Sahid, Anwar Sadiku, Ahmad Fazal Hasan, dan Sabir Ahmad. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Nah, untuk pertanyaan penelitian sendiri, malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama secara global. Infeksi malaria menyebar melalui gigitan nyamuk dari nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Pakistan sangat rentan terhadap perubahan iklim karena lokasi geografisnya, ketergantungan pada sumber daya pertanian dan air, dan infrastruktur kesiapsiagaan bencana yang lemah. Banjir yang sering terjadi di Pakistan telah dikaitkan dengan peningkatan kasus yang signifikan dalam kasus malaria perubahan iklim. Bisa di next. Manajemen faktor yang buruk dan perawatan kesehatan yang tidak memadai kemungkinan besar disalahkan atas kasus malaria. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya sendiri, bagaimana prevalensi malaria di Pakistan? Nah, untuk hipotesis penelitiannya sendiri, tidak ada hipotesis penelitian. Nah, untuk cakupan penelitian sendiri, jurnal tahun 2006 sampai tahun 2021 yang dicari melalui PubMed, ScienceDirect, Embase, Mcare, and Google Scholar. Nah, untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode meta-analisis dengan model efek acak untuk mendapatkan kumpulan prevalensi malaria Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Terus meta-analisis dihitung menggunakan perangkat lunak statistik versi R 4.11. Saya dan analisis deret waktu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber heterogenitas di seluruh studi.
Dari 315 studi yang dikumpulkan, hanya 45 artikel teks lengkap yang disaring dan dimasukkan dalam meta-analisis terukur akhir. Nah, prevalensi malaria. Nah, untuk variabel yang diteliti yaitu prevalensi malaria Pakistan. Nah, untuk teknik analisis datanya, setelah mengekstraksi data dengan Microsoft Excel, kami menggunakan versi R4.1.2 untuk menganalisis statistik karena heterogenitas yang cukup besar dalam penelitian ini. Kami mengadopsi model efek acak. Jika tidak, itu menghasilkan sitaan studi. Sebagian besar digunakan untuk membedakan antara variasi penelitian yang berbeda. Statistik yang memiliki nilai mulai dari 0 hingga 100% memprediksi bahwa perbedaan utama antara studi yang terlibat dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis disebabkan oleh heterogenitas, bukan kebetulan. Heterogenitas rendah, sedang, dan tinggi antara percobaan ditunjukkan oleh nilai 25%, 50%, dan 75+ ketika nilai P kurang dari 0,05 keberadaan. Nah, untuk temuan penelitiannya, dalam ulasan dan meta-analisis yang komprehensif ini temukan kisaran prevalensi malaria yang substansial di Pakistan. Menurut tinjauan komprehensif dan meta-analisis ini, total kejadian malaria di Pakistan telah meningkat dan menurun dari waktu ke waktu. Penyebaran malaria ini lebih tinggi di Provinsi KB dan Balochistan dibandingkan dengan di bagian lain Pakistan. Diagnosis dini, pengobatan penyakit yang efektif, program pengendalian nyamuk terpadu, dan pemantauan rutin untuk resistensi obat di Plasmodium harus diprioritaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah Pakistan. Dua variabel pengendalian dan pemberantasan malaria yang paling signifikan adalah komitmen politik yang substansial dan koordinasi antar sektor yang sangat baik. Nah, untuk inkonsistensinya sendiri tidak ditemukan pada penelitian ini. Nah, untuk limitasinya sendiri, sebagian besar penelitian dilakukan di Provinsi KB dan Balochistan, sedangkan Sindh, Fatah, dan Punjab hanya sedikit. Distribusi publikasi yang tidak merata di seluruh negeri dapat mempengaruhi temuan penelitian ini. Hasil tinjauan sistematik ini dan meta-analisis yang melaporkan proporsi gabungan tingkat positif malaria di antara populasi yang disaring berdasarkan artikel yang dipilih, mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan yang disebutkan. Nah, untuk alasan saya mengambil jurnal ini, yaitu Pakistan adalah salah satu dari 7 negara di kawasan Mediterania Timur yang menyumbang 98% dari total beban malaria di wilayah tersebut. Sekitar 217 juta orang di Pakistan berisiko sedang terkena malaria, dan 63 juta berisiko tinggi, dan sekitar 0,47 juta kasus malaria dan 800 kematian telah dilaporkan pada tahun 2020. Selain itu juga tertarik karena letak Pakistan sendiri dekat dengan India. Juga ingin mengetahui apakah memiliki perannya yang sama dengan yang ada di India. Nah, untuk cara mencari dan download jurnalnya sama seperti jurnal sebelumnya, dengan membuka aplikasi Chrome, lalu masuk web sciendirect.com, lalu mencari dengan memasukkan kata kunci yaitu malaria, lalu melihat jurnal yang akan dicari dengan klik tombol view, lalu mendownload dengan klik download pada pojok kanan atas. Nah, untuk cara ekstraksi jurnalnya juga sama seperti sebelumnya, dengan mengidentifikasi jurnal yang ingin diekstraksi, lalu dibaca dan dipahami, kemudian tentukan informasi yang akan diekstraksi, terus mencatat sumber kutipan yang kita ambil, setelah itu membaca jurnal dan buat catatan atau ringkasan tentang informasi penting yang akan diekstraksi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, total waktu kejadian malaria di Pakistan telah meningkat dan menurun dari waktu ke waktu. Harus diprioritaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah Pakistan. Dua variabel pengendalian dan pemberantasan malaria yang paling signifikan adalah komitmen politik yang substansial dan koordinasi antar sektor yang sangat baik. Nah, untuk kelemahannya sendiri, beberapa kompleksitas epidemiologis yang disebabkan oleh perluasan jangkauan oleh spesies vektor dan parasit malaria, migrasi manusia, dan perbatasan politik yang keropos dengan negara-negara endemik, tampaknya semakin mempersulit masalah. Namun sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.